seru ya. Tapi dinikmati dulu lah gitu ya. Ini banyak hal yang harus kita diskusikan luar biasa. Siapa yang salah ini? New normal diterapkan atau PSBB diterapkan lagi? Jangan kemana-mana, kita akan dengarkan para dewan-dewan yang akan memberikan jawaban. Mulai dari pertanian tadi terakhir Mas Ridwan, Mas Yusa, terus Mas Bagus, berikutnya Mas Ari ya. Ada berapa bisa kita ringkas demikian, jadi tidak usah tak bacakan karena udah jelas soal-soalnya, tapi ini ada kelewatan saya akan sampaikan. Biasanya moderator tidak boleh jawab terakhir yang kelewatan. Silakan dari teman-teman semua. Ini ada Pak Fuad. Itu juga ada. Mengono kok jadi gitu loh aku ngono. Siapa yang salah? Bukan dia. Sendiri salah. Betul loh, betul. Oh gitu. Maka berbaikilah jenengan milih sudah nikah, Mas Bagus? Belum. Umur berapa? 27. Nah, jangan kemana nanti dapat nasihat dari Pak Haji Musale berkaitan pernikahan. Pak Trio, Oke. Ya. Saya hanya mengawal saja, nanti bisa lebih banyak di teman-teman karena di sini juga kita terbagi di beberapa komisi ya. Dan nanti Pak Rohmat ini mungkin bisa banyak nanti juga ikut menyampaikan di kesehatan. Kemudian Pak Baju juga nanti di ekonomi. Pak Ulum bisa nanti di penegakan aturan, dan Pak Fuad juga nanti juga bisa banyak. Nah, kita sangat apresiasi Mas apa yang sudah disampaikan tadi. Intinya juga masukan dari teman-teman semua akan juga menjadi bahan pertimbangan kita, terutama kalau saya bisa meramu tadi dari Mas Bagus kan, kalau kaitannya mungkin juga ada beberapa tempat yang masih belum ada kedisiplinan ya penanganan untuk COVID gitu. Artinya seperti pasar, seperti apa mekanisme penanganannya apabila mungkin banyak masyarakat yang belum bisa disiplin kan, seperti itu. Karena kalau melibatkan banyak petugas, ya ini saya hanya share ya. Kalau saya lihat di data PTT itu kemarin habis biayanya itu kalau saya lihat itu untuk honor petugas, karena ngomong untuk menegakkan kedisiplinan itu akhirnya melibatkan jajaran samping ya. Berarti siapa? Polisi, tentara, ya kan? Dan tidak mungkin mereka kalau mau harus bekerja lagi dilibatkan itu tidak ada ini honornya lah kan, seperti itu. Di awal-awal ini normal memang sangat ketat karena mereka pagi sampai sore itu ada sip-sipannya. Mungkin kalau teman-teman lihat jalan saya ngumpulnya di Mako ini dan di Kodim situ, pagi berangkat nanti ada sip siang, terus di masing-masing pasar juga ada. Cuman saya yakin itu juga pasti ada keterbatasan kan, karena kalau itu diterusin bisa ini juga kan gitu. Kalau untuk melibatkan unsur yang lain apalagi sektor ASN ya juga nggak mungkin kan. Memang ini juga harus ada keterpaduan dengan kedisiplinan dari masyarakat, karena COVID ini juga ya benar secara regulasi pemerintah harus ini, cuman membangun kesadaran masyarakat itu juga sesuatu hal yang sangat penting kan, seperti itu. Nah, mungkin kita inilah juga yang punya kesadaran tinggi harusnya juga ikut terus mengingatkan. Ini harus bahwasanya namanya COVID ini belum hilangan, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang dunia usaha saya sangat sepakat sekali, itu bisa nanti juga menjadi masukan yang akan kami bawa, terutama mungkin dengan tatanan seperti ini, seperti apa model bisnis yang mampu bisa dijalankan oleh masyarakat kita, terutama yang kena PHK dan sebagainya, yang itu nanti bisa mereka gunakan ya. Mungkin salah satunya yang seperti yang sampaikan Mas Bagus ini bisa jadi success story, bahwasanya di awal pandemik kena PHK terus mulai bangkit menemukan jalan sampai sekarang mungkin sudah mulai settle ya kan. Ini kan berarti sesuatu hal yang sangat bagus, walaupun saya tahu sendiri khusus untuk PHK ini antara Pemkot dengan pusat tuh memang masih saling tumpang tindih, belum bisa, karena rencananya ada kartu prakerja itu, walaupun sampai sekarang prakerja itu cenderungannya
nggak jelas, karena Pemkot sendiri ingin mengeluarkan anggaran untuk yang kena PHK itu memberikan bantuan itu masih belum berani, karena khawatir nanti double ketika yang dari prakerja pusat itu turun. Walaupun prakerja yang dari pusat itu sangat bermasalah, karena hasil auditnya KPK sendiri terutama untuk pelatihan itu kan ternyata 80-90% itu sebenarnya itu bisa di-download secara gratis. Kalau ini dibuat program, apa enggak nanti jadi masalah program gratis kok dibuat sebagai ini, akan diuntungkan salah satu ini vendornya, ya kita tahu sendirilah kan itu siapa, nilainya sampai berapa triliun karena sehingga di yang PHK itu hanya sifatnya hanya memberikan sembako, nggak salah itu, jadi dia tidak bisa mengklasifikasi untuk menerima insentif kalau dia mengatasnamakan perusahaan, kecuali dia di masyarakat terus bisa didata untuk menerima bantuan sosial. Nah, yang lain-lain nanti biar Pak Rohmat menjawab tadi dari pertanyaan teman-teman. Cuman saya yang terakhir ini yang pertanian, saya sangat setuju sekali Mas. Itu juga yang kami perjuangkan sebenarnya di Komisi B, karena saya juga sama lah. Latar belakangnya pertanian. Saya lulusan pertanian ya, sarjana teknologi pertanian. Walaupun bukan pertanian murni ya. Sarjana teknologi politik. Kalau di sini jadi berubah sarjana teknik politik kan. Gitu. Nah, memang betul kita juga harus melindungi zona-zona hijau, sehingga butuh memang ketegasan dari pemerintah sendiri agar lahan itu tidak beralih fungsi ya kan. Beralih fungsi, karena semakin lama akan semakin menciut dan otomatis akan tergiur ketika tidak ada insentif yang diberikan pemerintah agar petani itu yang ada di kota itu bisa terus menggarap. Memang pasti sangat banyak, karena juga menjadi pertimbangan itu kan biaya operasional pasti lebih mahal daripada yang di desa. Di sini ini pasti cari tenaga kerja sudah sulit gitu, apalagi status ininya tanahnya. Makanya kalau tanah pertanian itu PBB-nya jangan disamakan dengan tanah yang ini, karena apa, pajaknya kalau udah beda udah pengaruh kan, seperti itu. Nah itu kita terus, kalau salah satu program sebenarnya di pemerintah itu ada untuk memberikan bibit ataupun benih gratis ya, dalam rangka untuk menstimulus mereka supaya mereka tetap mau. Cuman akan kita indikan lagi supaya nanti bisa benar-benar ya peralihan lahan itu tidak merajalela sehingga malah merugikan kita sendiri. Termasuk kami yang kemarin juga masuk kita maksimalkan sebenarnya itu tadi juga untuk urban farming gitu. Itu salah satu mungkin solusi. Cuman kemarin juga kami di fraksi PKS itu sempat mengkritik juga di LKPJ 2019 karena tidak ada program itu gitu. Program hanya mengandalkan KRPL, bantuan dari pemerintah pusat ataupun CSR dari Bank Indonesia, itu pun juga bukan secara institusi pemerintah yang menjalankan, tapi tim penggerak PKK yang otomatis nggak tahu pengelolaan dananya seperti apa kan gitu. Itu yang jadi concern kita juga, apalagi saat ini sebenarnya temanya tepat karena apa, masa pandemik itu bisa jadi salah satu program ketahanan pangan keluarga ya. Artinya di saat situasi sulit mungkin manfaatan kalau ada bantuan, mungkin bantuan bibit ikan ataupun bibit tanaman, terus bisa bercocok tanam di lingkungan. Tapi itu ya juga mungkin perlu untuk sama-sama kita kawal. Tapi terakhir saya tanya waktu di salah satu RW di Lokwaru, katanya sudah ada bantuan bibit-bibit untuk buah-buahan ya. Nah itu yang mungkin terus harus kita galakkan terus. Sebenarnya simpel sih, karena harga bibit aja tuh sangat murah. Saya biasanya kalau beli bibit satu polybag kecil gini aja, kalau bibit terong paling cuma 100 rupiah. Artinya kan ongkos memproduksi itu kan sebenarnya ya tidak mahal, hanya perlu dibiasakan sehingga masyarakat bisa. Bagi yang ngetren sekarang kan ada budidaya lele di di ember ya, di ember gitu. Dan memang lele lumayan tahan, tidak perlu yang aneh-aneh, taruh di ember bisa dibantu suplai bibitnya.
Dan potensi Malang kota sangat luar biasa karena kita punya BBI ya di sana, di Tlogowaru itu yang belum bisa dimaksimalkan. Artinya harusnya bisa jadi tempat buat masyarakat untuk mengakses ke sana. Itu sedikit dari saya, monggo dari Pak Smolik, Pak Fuad. Mama. Yang saya hormati Pak Trio sebagai Ketua Fraksi, teman-teman anggota Dewan dan juga adik-adik para pemuda. Kalau di hadapan para pemuda ini kita ikut jadi muda, ya. Jadi usia kita berapa Pak Rahmat? 26 ya. Iya. Jadi saya bangga sekali kalau pemuda itu masih ikut terlibat di dalam kebangsaan kita, kenegaraan kita, permasalahan sosial kita. Karena apa? Karena dalam sejarah itu peran pemuda sangat signifikan. Di waktu kemerdekaan ini mungkin tidak terjadi kalau tidak ada pemuda yang nekat menculik Pak Karno sampai diculik, dan itu dilakukan pemuda. Ini luar biasa. Jadi pemuda ini sangat potensial. Kemudian yang kedua, kita nanti akan terjadi surplus angkatan produktif. Kita lihat Singapura, ya, itu sudah pemudanya menipis. Jepang pun sudah menipis. Mungkin negara-negara barat juga menipis. Kita punya surplus ini. Jadi para pemuda ini betul-betul harus jaga ini karena potensial kita, potensial yang kita miliki. Tapi ini masa pandemi ini sebenarnya juga sebagai pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya pemuda-pemuda kita sudah mulai bisa berselancar karena dunia ini semakin sempit ya. Kayak kampung apa Pak belum bisa di ini, kayak dunia kampung ya. Dunia itu seolah sekampung saat ini, sehingga kita yang berada di sini bisa berselancar baik di negara Eropa, ASEAN dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan ada pandemi ini, itu memaksa para pemuda kita untuk meskipun diam di rumah, tapi dia bisa kemana-mana. Saya tahu ada salah satu teman kita di Dewan, anak ini tidak pernah kemana-mana, cuma di rumah. Tapi karyawan dari perusahaan di Australia. Ya, dia sekarang jadi karyawan di perusahaan Australia, padahal dia tidak pernah ke Australia. Ahlan wa sahlan. Mas Abud. Ya. Ya. Jadi untuk hal ini maka sungguh sangat bagus sekali pertemuan kita di siang hari ini, di mana pandemi kita sedang berjalan, problematika juga sedang berjalan. Maka dari itu pikiran-pikiran jernih para pemuda ini sangat kita butuhkan untuk pemecahan masalah sosial kemasyarakatan. Kita tahu kita menghadapi masalah ekonomi yang tadi disampaikan oleh Pak Trio bahwa ekonomi kita melambat atau bahkan menurun. Kita juga ada masalah nanti di tingkat pengangguran. Karena apa? Kan tidak mungkin perusahaan-perusahaannya sekarang itu mulai berhenti itu langsung tancap gas sehingga karyawannya penuh seperti sebelumnya. Kemudian juga lulusan-lulusan dari perguruan tinggi yang sekarang ini membanjiri angkatan kerja dan sebagainya. Ini semua adalah masa-masa kita ke depan. Nah ini kreativitas pemuda ini nanti yang kita harapkan. Seperti tadi saya sampaikan, ada yang bisa jualan nasi goreng kalau dulu dijagain, tapi sekarang sudah mulai online. Kemudian komunitas-komunitas lain itu bisa dikerjakan nanti secara online. Nah ini maka dari itu kita harapkan nanti ide-ide dari pemuda ini, kemudian juga apa yang tadi sudah disampaikan tadi bisa memperkuat kita untuk mendorong pemerintah kota sesuai dengan fungsi kita, fungsi penganggaran misalnya. Kalau nanti pertanian dalam kota itu harus ditingkatkan, maka kita dorong pemerintah untuk memberikan porsi yang lebih. Apa sebenarnya yang ada di benak dari pemerintah kita di bidang pertanian ini untuk pertanian kita ke depan? Berapa biayanya dan sebagainya, kita kawal di situ di pembiayaannya. Kemudian juga bab tentang bagaimana pemuda ini yang dimana Malang menyatakan smart city,
itu mereka bisa berselancar dan bisa berpendapatan di dunia maya. Nah ini kan kita perlu mendorong pemerintah, misalnya adanya wifi di setiap kelurahan, misalnya yang di sana ada pemuda-pemuda yang bisa melakukan browsing dan sebagainya, sehingga memperkuat pengetahuan masyarakat di Kota Malang ini dan memperbesar peluang untuk mereka melakukan aktivitas. Nah ini tugas kita adalah mendorong dari pemerintah untuk dinas Infokom. Nah, di sini ada Infokom, nah ini masukan-masukan nanti akan kita arahkan kepada komisi-komisi yang ada, yang mana setiap komisi itu ada partnernya di pemerintahan. Yang seperti disampaikan, misalnya Pak Fuad ini komisi C, beliau di pembangunan, ya, termasuk jalan yang kurang bagus dan sebagainya itu di komisi C, pembangunan pasar dan sebagainya, perbaikan pasar yang tadi disampaikan, bagaimana pasar itu menjadi nyaman itu di Pak Fuad. Pak Ulum juga ada di komisi A, nanti akan bekerjasama dengan Infokom, Pak Ulum ya, Infokom, kemudian dari Satpol PP untuk jaga agar penyebaran di pasar-pasar itu terkendali. Mungkin Pak Ulum bisa berkomunikasi, dan juga Pak Trio yang di komisi B, Pak Bayu juga di komisi B, serta Pak Rohmat yang ada di komisi D, yang membidangi juga salah satunya di kepemudaan. Nah ini masukan-masukan tadi insya Allah akan dicatat dari teman-teman semua yang ada di sini untuk menjadi masukan kita pada saat kita harus hearing kepada pemerintah, OPD-OPD yang sesuai dengan yang mas-mas semua sampaikan tadi. Oleh karena itu, siang hari ini saya sangat berbahagia sekali dan sangat berbangga sekali karena pemuda sangat respon dari undangan kita pada aspirasi di siang hari ini. Saya kira itu saja. Mungkin sekali lagi kita menghadapi panen tenaga kerja produktif melebihi negara lain, maka kita harus lebih kuat ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.